Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama Ibu Himah Umihani dengan NIM K71222144 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kebumen, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 11 Maret. Hari ini kita akan belajar dengan tema air sumber kehidupan. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita akan belajar tentang manfaat air. Yang kedua, kita akan belajar mengenai bagaimana proses terjadinya siklus air. Kemudian, kita akan belajar juga mengenai kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi siklus air. Dan yang terakhir, kita akan belajar tentang syarat air bersih dan bagaimana upaya menjaga ketersediaan air. Anak-anak, seperti yang kita ketahui bahwasanya air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup di bumi ini. Tanpa adanya air, manusia, hewan, dan juga tumbuhan tidak akan bisa melangsungkan kehidupannya. Jadi, keberadaan air itu sangatlah penting bagi semua makhluk hidup yang ada di bumi ini. Dan, tahukah kalian, sekitar 71% permukaan bumi itu ditutupi oleh perairan loh. Dan, dari jumlah tersebut, sebanyak 97% merupakan air asin yang berada di laut. Sedangkan sisanya, sebanyak 3% merupakan air tawar. Nah, sebanyak 2% dari air tawar ini merupakan es yang berada di kutub. Dan sisanya merupakan air yang dapat kita gunakan yang berada di danau, sungai, dan air tanah. Wah, ternyata sebagian besar bumi kita ini tertutup oleh perairan ya anak-anak. Dan hanya ada sekian persen air yang dapat kita gunakan. Manfaat air dalam kehidupan ini untuk apa saja ya? Mari kita bahas apa saja manfaat air bagi makhluk hidup. Air memiliki banyak sekali manfaat bagi kehidupan. Yang pertama, manfaat air bagi manusia adalah untuk minum. Manusia memerlukan air untuk memenuhi kebutuhan minumnya. Selain itu, juga bermanfaat untuk memasak, mandi, bahkan mencuci piring. Dan masih banyak lagi manfaat air bagi kehidupan manusia. Selain dimanfaatkan oleh manusia, air juga tentunya dimanfaatkan oleh hewan. Salah satu contohnya sebagai tempat tinggal ikan. Selain manusia dan hewan, air juga dimanfaatkan oleh tumbuhan loh. Air digunakan untuk fotosintesis oleh tumbuhan. Apakah ada yang masih ingat apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Jadi, ketika melakukan fotosintesis ini, tentu tumbuhan sangat memerlukan air. Kemudian, selain digunakan untuk fotosintesis, ada juga beberapa jenis tumbuhan yang memerlukan air sebagai tempat hidupnya. Contohnya, teratai, eceng gondok, dan lain sebagainya. Nah, itulah beberapa manfaat air bagi kehidupan makhluk hidup, baik manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Lalu, mengapa air tidak pernah habis meskipun digunakan secara terus-menerus? Meskipun air digunakan secara terus-menerus, tetapi keberadaan air di muka bumi ini tidak pernah habis. Mengapa demikian? Karena adanya proses siklus air. Adakah yang tahu apa itu siklus air? Siklus air merupakan sebuah pergerakan alami air yang tidak pernah berhenti dari bumi ke atmosfer dan dari atmosfer kembali lagi ke bumi. Siklus air juga biasa disebut dengan siklus hidrologi. Berikut ini merupakan tahapan dari proses terjadinya siklus air secara umum. Yang pertama, tahap evaporasi.
Air yang ada di bumi, baik air yang ada di laut, di sungai, maupun air yang ada di danau akan mengalami penguapan apabila terkena sinar matahari. Nah, proses ini yang disebut dengan proses evaporasi, yaitu penguapan air yang terjadi akibat terkena sinar matahari. Kemudian, bukan hanya air yang ada di laut, sungai, dan air yang ada di danau saja yang mengalami penguapan, tetapi air yang ada di tumbuhan juga akan menguap apabila terkena sinar matahari. Proses itulah yang disebut dengan proses transpirasi. Proses transpirasi merupakan penguapan air yang ada di tumbuhan akibat terkena sinar matahari. Selanjutnya, uap air dari hasil proses evaporasi dan transpirasi kemudian naik ke atmosfer. Uap air akan terus naik ke tempat tinggi yang dingin dan mengalami proses pengembunan yang biasa kita kenal dengan kondensasi. Awan dari proses kondensasi akan mencair yang diakibatkan oleh perbedaan suhu udara yang tinggi sehingga turun hujan di permukaan bumi, di mana proses ini disebut dengan presipitasi. Presipitasi ini merupakan peristiwa jatuhnya butiran-butiran air dari awan. Sebagian air dari hasil presipitasi ini nantinya akan kembali ke permukaan bumi seperti sungai, laut, danau, dan lain sebagainya. Butiran-butiran air ini akan diserap oleh tanah, kemudian akan dialirkan kembali lagi ke sungai, laut, danau, dan lainnya. Proses penyerapan ini kita sebut dengan istilah infiltrasi. Infiltrasi merupakan penyerapan butiran air ke lapisan tanah. Apabila air terus mengalami siklus air atau terus berputar seperti itu, seharusnya kita akan selalu punya air, bukan? Tetapi mengapa masih ada yang mengalami kekeringan? Ada beberapa kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi siklus air. Yang pertama, ada dampak negatif. Contohnya, penebangan dan pembakaran hutan. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya hutan itu memiliki fungsi yang sangat besar bagi kehidupan kita, tentunya dalam proses siklus air. Jadi, ketika dilakukan penebangan dan pembakaran hutan ini, secara otomatis akan mengganggu terjadinya siklus air. Maka, nantinya akan mendapatkan air yang tidak layak digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Selain itu, kegiatan yang berdampak buruk terhadap terjadinya siklus air yaitu membuang sampah dan limbah ke air. Jadi, secara langsung, air tersebut akan terkontaminasi baik itu oleh bakteri ataupun zat-zat kimia yang berbahaya. Jadi, ini akan mengganggu proses terjadinya siklus air. Kegiatan berikutnya adalah pembangunan gedung dan lantai beton. Seperti yang kita ketahui, ketika kita membangun gedung dan melakukan betonisasi, artinya tidak ada penyerapan air. Jadi, tanah yang digunakan untuk menyerap air sudah tidak ada ruang yang dapat berfungsi secara maksimal, bahkan tidak dapat berfungsi sepenuhnya. Selanjutnya, pencemaran udara. Udara sangat berperan dalam proses terjadinya siklus air, yaitu menghantarkan awan ke tempat yang lebih tinggi, kemudian meniup awan yang dapat menghasilkan titik-titik air. Jika udara tercemar, maka nantinya air yang dihasilkan oleh siklus air juga akan terkontaminasi. Hal itu sangat berdampak buruk terhadap proses terjadinya siklus air. Bagaimana dengan kegiatan manusia yang mendukung proses terjadinya siklus air? Mari kita bahas bersama-sama. Jadi, adapun kegiatan positif yang mempengaruhi siklus air yang pertama adalah melakukan reboisasi. Reboisasi adalah kegiatan penghijauan atau kegiatan penanaman kembali hutan gundul. Ketika kita telah melakukan reboisasi, artinya kita telah mendukung terjadinya proses siklus air. Yang kedua, dengan cara membuat lubang biopori. Lubang biopori adalah lubang resapan air yang dibuat di dalam tanah. Dengan adanya lubang biopori ini akan membantu membuat daerah resapan air semakin banyak. Kemudian, membuang sampah pada tempatnya.
Ketika kita sudah membuang sampah pada tempatnya, itu artinya kita sudah mendukung terjadinya proses siklus air. Lingkungan bersih, sumber air seperti sungai, danau, dan juga laut menjadi bersih. Langkah selanjutnya yaitu memperbanyak daerah atau ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau mengimbangi pembangunan gedung untuk meningkatkan laju infiltrasi. Tadi, kita sudah membahas kegiatan manusia yang berdampak negatif maupun positif terhadap siklus air. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai syarat air bersih. Berikut adalah syarat air bersih. Yang pertama adalah air tidak berasa, berbau, berwarna, dan keruh. Kemudian, syarat yang berikutnya, air tidak mengandung endapan, contohnya seperti pasir, lumpur, dan yang lainnya. Ketiga, air tidak mengandung bakteri penyebab penyakit. Selanjutnya, air tidak mengandung zat kimia berbahaya, dan yang terakhir, air memiliki tingkat keasaman yang normal. Lalu, bagaimana kita menjaga ketersediaan air? Sebagai manusia, ada beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga ketersediaan air. Di rumah, kita dapat menjaga ketersediaan air dengan menggunakan air secukupnya. Tutup keran air setelah kita menggunakan. Selain itu, menyiram tanaman dengan menggunakan air bekas cucian buah dan sayur juga menjadi contoh menjaga ketersediaan air. Dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya. Seperti yang kita bahas sebelumnya, membuang sampah merupakan kegiatan manusia yang berdampak positif bagi terjadinya proses siklus air. Dengan kita melakukan hal tersebut, sama halnya dengan menjaga ketersediaan air. Selain di rumah, upaya menjaga ketersediaan air juga dapat anak-anak lakukan di sekolah. Contohnya, ikut serta dalam kegiatan adiwiyata sekolah, membuang sampah pada tempatnya, dan menggunakan air secukupnya. Kita telah belajar bahwa air sangatlah penting bagi kehidupan dan tidak akan habis karena mengalami siklus air yang terus berulang. Namun, air bersih bisa menjadi langka jika kita tidak menjaga kebersihannya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menjaga ketersediaan air dengan melakukan tindakan sederhana namun berarti, seperti menggunakan air secukupnya dan tidak mencemari lingkungan, agar air tetap tersedia untuk kita dan generasi yang akan datang.